Tukang itu menatapku dengan wajah yang belum pernah kulihat sebelumnya di rumah ini. Bukan lelah, bukan kesal, tapi takut. Tangan kasarnya yang tadi memegang meteran dan bor kini gemetar halus saat ia melepas masker dan berkata, pelan, hampir seperti berbisik, kalau aku sayang sama diri sendiri dan anakku, lebih baik aku segera lari dari rumah ini. Sebelum dapur yang sedang mereka renovasi berubah jadi sesuatu yang tidak sanggup ia lihat. Sebelum aku membuka seluruh kisahnya, silakan tekan like dan subscribe agar aku bisa terus membawakan cerita seperti ini untuk kalian. Tulis juga dari daerah mana kamu menonton. Aku selalu penasaran dari mana saja kalian yang mendengar ceritaku malam ini. Namaku Dinda. Aku ibu dari satu anak laki-laki yang masih senang berlari di koridor sambil menyeret mobil mainan, dan istri dari seorang lelaki yang belakangan lebih sering bicara soal cicilan dan investasi daripada soal perasaan. Kami tinggal di sebuah rumah yang dari luar tampak biasa, tapi di dalamnya dapur adalah tempat segala emosi berkumpul. Di sanalah aku memasak untuk suamiku, menyiapkan bekal anakku, dan mendengar komentar-komentar halus dari ibu mertuaku tentang bagaimana seharusnya seorang perempuan mengurus rumah. Renovasi dapur ini katanya hadiah. Beberapa minggu lalu, suamiku, Andra, pulang dengan wajah cerah, membawa brosur tipis dengan gambar dapur-dapur mengkilap. Kabinet putih, meja marmer, kompor tanam yang rapi berjajar. Ia meletakkannya di hadapanku saat aku sedang memotong bawang, membuatku berhenti di tengah irisan. Dinda, katanya, gimana kalau kita renovasi dapur? Biar kamu tidak masak di tempat sempit begini terus. Kamu kan paling banyak waktunya di sini. Waktu itu, aku hampir tersentuh. Siapa yang tidak senang punya dapur baru yang lebih layak, lebih lega, lebih terang? Selama ini aku memasak di dapur yang temboknya mulai mengelupas, pipa air yang sesekali bocor, dan kompor tua yang sudah diservis berkali-kali. Tapi uangnya dari mana? Tanyaku, jujur. Kita saja masih nyicil banyak. Andra tersenyum. Terlalu cepat menurutku. Ada rezeki, Din. Lagian ini bukan renovasi besar. Cuma ganti layout sedikit, tambah kabinet, sama atur ulang jalur gas. Biar aman. Kata-kata itu kini menggemakan ironi pahit di kepalaku. Biar aman. Ibu mertuaku, yang kupanggil Mama, langsung menyambut ide itu dengan antusias. Bagus, bagus, katanya, sambil mengelus lengan Andra. Dari dulu, Mama sudah bilang, dapur itu jantung rumah. Kalau jantungnya jelek, rumah ikut jelek. Sekalian nanti kita pasang jalur gas yang lebih canggih ya, biar tidak ketinggalan zaman. Aku hanya mengangguk, mencoba menyingkirkan rasa aneh yang muncul ketika mendengar kata jalur gas diucapkan terlalu sering. Beberapa hari kemudian, datanglah tukang yang kini berdiri gemetar di hadapanku. Namanya Bang Udin, diperkenalkan sebagai tukang langganan teman Andra. Orangnya tampak sederhana, kulit legam terbakar matahari, tapi matanya tajam, seperti seseorang yang sudah terlalu sering melihat orang bermain-main dengan bangunan dan keselamatan. Hari-hari pertama, semuanya tampak normal. Ia membongkar kabinet lama, mencopot keramik yang sudah kusam, mengukur ulang ruang dapur sambil sesekali mengajakku bicara. Ibu, masaknya paling sering pakai apa? Tanyanya suatu siang sambil memegang meteran di sudut ruangan. Paling sering kompor biasa, Bang, jawabku. Oven jarang kupakai. Ia mengangguk. Soalnya, tadi Pak Andra bilang mau pasang beberapa titik gas dan stop kontak listrik dekat sini. Ia menunjuk area dekat jendela dengan tirai kain tipis. Saya cuma pastikan ibu nyaman. Dapur yang enak itu bukan cuma bagus di foto, tapi aman buat orang yang tiap hari berdiri di sini. Ada sesuatu di cara ia mengucapkan kata aman yang membuatku meliriknya lebih lama. Malamnya, saat aku mengangkat piring kotor di meja makan, aku bertanya pada Andra,
Mas, memangnya perlu ya jalur gas banyak begitu? Bukannya satu saja cukup? Andra mengangkat bahu. Biar fleksibel, Din. Nanti kalau mau tambah kompor atau alat lain, tidak perlu bongkar-bongkar lagi. Kamu tidak usah pusing soal teknis. Itu urusan laki-laki. Kamu fokus saja, bayangin masak di dapur baru yang bagus. Kalimat kamu tidak usah pusing, itu waktu itu kutelan mentah-mentah. Sekarang, tiap kali mengingatnya, rasanya seperti menelan sesuatu yang bergerigi. Seiring hari berjalan, aku mulai memperhatikan bahwa kebanyakan keputusan soal dapur baru justru dibicarakan tanpa kehadiranku. Andra dan Mama sering menggelar kertas dan brosur di ruang tamu saat aku sedang memandikan anak, atau saat aku berada di warung kecil milik keluarga yang kadang masih kubantu jaga. Pernah sekali, ketika aku lewat hendak ke kamar mandi, kudengar Mama berkata dengan nada rendah, "Yang penting, kalau terjadi apa-apa, orang lihat dapur ini memang rawan, jadi tidak ada yang curiga." Aku berhenti di balik dinding, jantungku berdegup lebih cepat. Andra tertawa kecil. "Ma, jangan ngomong gitu, seram." "Tapi kamu paham maksud Mama kan?" Jawabnya pelan. "Sekarang ini, yang penting kita punya pegangan. Utang itu bukan perkara main-main. Orang-orang bank tidak peduli siapa yang tinggal di rumah. Yang mereka tahu angkanya." Aku melanjutkan langkah ke kamar mandi, pura-pura tidak dengar apa-apa. Tapi sejak saat itu, setiap suara palu dan bor di dapur terasa seperti mengetuk sesuatu jauh di dalam kepalaku. Bang Udin pun pelan-pelan berubah. Awalnya, ia tampak biasa saja, bercanda dengan tukang pembantu yang membantunya angkat bahan. Tapi, beberapa hari setelah jalur pipa gas dan kabel mulai dipasang, wajahnya mulai sering mengeras. Ia menatap gambar rancangan yang diberikan Andra dengan kening berkerut, lalu berkali-kali memastikan, "Pak yakin mau letak kompor di sini? Pak mau stop? Kontaknya persis di atas bak cuci begini?" Andra, yang tidak selalu sabar, suatu kali berkata dengan nada kesal, "Bang, saya sudah bayar bukan sedikit. Ikuti saja gambar. Ini, tidak usah banyak komentar. Standar proyek di mana-mana juga begitu." Aku ada di sana saat itu, berdiri dengan kain lap di tangan. Napas Bang Udin terdengar berat, seolah ia sedang menahan sesuatu di tenggorokan. Hari-hari berikutnya, ia mulai lebih sering mengajakku bicara empat mata. Di sela ia mengamplas dinding atau mengukur ketinggian kabinet, ia melontarkan kalimat-kalimat pendek yang terdengar seperti peringatan tipis. "Ibu, kalau lagi sendiri di rumah, jangan main-main nyalakan semua kompor sekaligus ya. Ibu, nanti kalau sudah selesai, jangan gantung kain dekat-dekat kompor. Bahayanya beda sama dapur biasa. Ibu, kalau ada yang suruh ibu tinggalkan sesuatu di atas kompor sebelum keluar rumah, jangan mau." Waktu itu, aku menganggapnya hanya tukang yang terlalu peduli pada keselamatan. Sekarang aku tahu, ternyata ia sudah lebih dulu membaca rencana yang coba kusangkal. Dan pada satu sore yang pengap, di tengah debu renovasi dan tembok setengah jadi, ia akhirnya mengucapkan kalimat paling jujur yang pernah kudengar di rumah ini. "Bu, saya tidak bisa lanjut kerja di sini. Kalau ibu sayang sama nyawa ibu dan anak ibu, lebih baik jangan terlalu lama tinggal di rumah ini setelah dapurnya jadi." Kalimat itu membuatku merasakan sesuatu yang tidak enak merambat dari tengkuk turun ke punggung. Seperti ada tangan tak terlihat yang menarikku menjauh dari lantai dapur yang baru disemen setengah, seolah lantainya bisa terbuka kapan saja. Aku menatap wajah Bang Udin lekat-lekat. Keringat menetes di pelipisnya, bercampur debu. Matanya bukan mata orang yang mau menakut-nakuti demi dapat bayaran lebih. Ada semacam penyesalan di sana, seperti seseorang yang sudah terlalu sering melihat kekacauan lahir dari rancangan yang tidak jujur. "Maksud Bang Udin apa?" tanyaku pelan. "Renovasinya bermasalah?" Ia mengembuskan napas panjang. "Yang bermasalah bukan tukangnya, Bu,
Tapi rencananya, aku mengerutkan kening. Rencana siapa? Bang Udin menatap sekeliling, memastikan tidak ada Andra ataupun Mama di dekat kami. Tukang pembantu lagi, di luar mengaduk semen. Suara sorenya masuk samar, lewat jendela yang belum dipasang kaca. Begini, Bu, katanya lebih lirih. Saya sudah lama kerja di bangunan, dari rumah sederhana sampai rumah orang kaya. Ada yang cuma ingin dapurnya cantik, ada yang benar-benar peduli keamanan. Tapi, beberapa tahun ini, saya ketemu juga orang yang minta saya bikin dapurnya aneh-aneh. Jalur gas diminta dibiarkan lewat tempat yang tidak seharusnya. Kabel listrik disuruh pasang mepet air, ventilasi dipersempit. Katanya, sudah, ikuti saja gambar. Waktu saya tanya, jawabannya beda-beda. Tapi ujung-ujungnya sama. Di kemudian hari, rumah itu kebakar. Perutku menegang. Bang, maksudnya kebakar sengaja? Tidak ada yang bakal ngaku sengaja, Bu. Jawabnya, pahit. Tapi waktu saya dengar mereka bicara soal asuransi, soal utang, soal kalau sampai musibah, kita malah untung. Saya mulai belajar membaca pola. Dan pola itu mirip dengan yang saya lihat di sini. Aku merasa ruangan menyempit. Dinding yang belum diplester terasa mendekat pelan-pelan. Uap semen bercampur aroma logam dan plastik yang belum dipasang. Dapur ini belum selesai, tapi tiba-tiba terasa seperti jebakan yang sedang dirakit rapi. Bang Udin, jangan asal ngomong, kataku, mencoba tetap tenang. Ini rumah saya juga, di sini ada anak saya. Masak iya mereka? Kalimatku menggantung, aku bahkan tidak sanggup menyelesaikannya. Mereka yang kumaksud siapa? Suamiku, Mama, orang-orang yang selama ini tinggal dan makan di rumah yang sama denganku? Bang Udin menggeleng pelan. Saya tidak bilang siapa-siapa, saya cuma bilang jalur yang diminta dipasang sama saya ini tidak aman. Saya sudah coba putar otak supaya tetap kelihatan seperti gambar, tapi lebih aman. Tapi waktu saya ubah dikit, Pak Andra protes. Katanya ikut saja rancangan yang sudah dibuat. Aku teringat beberapa hari lalu saat Andra memarahi Bang Udin karena memindahkan sedikit posisi stop kontak. Katanya, nanti tidak sesuai sama desain, susah kalau mau klaim ini itu. Waktu itu, aku kira maksudnya klaim garansi. Terus, suaraku bergetar. Kenapa Bang Udin tidak bilang dari awal? Saya sempat berharap ini cuma soal gaya, jawabnya. Kadang orang memang keras kepala saja soal desain. Tapi setelah saya dengar obrolan mereka di ruang makan, ia terdiam sebentar, menelan ludah. Saya tidak tega cuma diam. Obrolan apa? Desakku. Waktu ibu pergi ke warung kemarin itu, katanya, saya lagi ukur plafon dekat ruang makan. Mereka tidak sadar saya dengar. Bu Mama bilang begini, kalau dapur ini jadi, kita punya pegangan. Kalau terjadi apa-apa, orang pasti bilang, iya wajar, dari dulu dapur bermasalah. Lalu Pak Andra jawab, asal semua beres di kertas, nanti tinggal bilang musibah, asuransi urus sisanya. Kata-kata, itu seperti palu yang menghantam satu-satu ingatanku. Percakapan yang dulu hanya kuanggap keluhan soal utang kini terdengar dengan nada berbeda. Pegangan, musibah, asuransi. Bang, suaraku hampir hilang. Jadi, menurut Bang Udin, dapur ini sengaja dibuat berbahaya? Ia tidak langsung menjawab. Mata tuanya menatap lurus ke mataku. Ibu pernah lihat? Katanya pelan. Kompor dipasang mepet jendela dengan tirai kain yang gampang terbakar. Pipa gas lewat belakang lemari kayu tanpa pelindung, dekat kabel listrik yang tidak tahan panas, ventilasi asap dapur dipersempit sampai nyaris tersumbat. Itu bukan sekadar jelek desain, Bu. Itu mengundang bahaya. Aku menelan ludah. Di kepalaku, bayangan dapur yang belum selesai itu tiba-tiba hidup. Api yang meloncat dari kompor, menyambar tirai, gas yang bocor tanpa tercium, menunggu satu percikan kecil. Anak kecilku berlari membawa mobil-mobilan, melewati lorong,
tidak tahu apapun. "Kenapa Bang tidak lapor saja?" tanyaku, putus asa. "Ke siapa, Kek? Biar bukan saya sendiri yang..." Ia tersenyum getir. "Tukang seperti saya ini, Bu, suaranya kecil. Kalau saya melawan, paling dibilang tidak profesional. Dibilang cari-cari alasan supaya tidak disuruh ikut gambar. Paling parah, dibilang mau peras. Saya sudah pernah kena." "Pernah?" "Dulu," jawabnya. "Ada rumah yang saya kerja. Saya curiga dari awal. Saya tegur, mereka marah. Beberapa bulan setelah saya cabut, saya dengar rumah itu kebakar. Untungnya tidak ada korban jiwa. Tapi nama saya tetap dipanggil, dipertanyakan. Katanya, tukang yang pasang jalur. Untung saya simpan foto-foto dan catatan perubahan, kalau tidak saya mungkin ikut diseret." Aku merasakan nyeri di pelipis. Dunia yang kupikir sederhana, antara dapur cantik dan dapur biasa, ternyata punya sisi lain yang lebih gelap. Sisi di mana desain bisa jadi senjata, bukan lagi soal selera. "Terus, sekarang Bang mau apa?" tanyaku akhirnya. "Saya putuskan berhenti," katanya mantap. "Resmi, saya bilang saja alasan kesehatan. Tapi sebelum saya keluar dari rumah ini, saya harus bilang ke Ibu. Saya tidak sanggup tidur tenang kalau tahu saya ikut membangun dapur yang bisa bunuh penghuninya. Apalagi Ibu kelihatan tidak diajak bicara soal jalur-jalur ini." Ada perih yang menyalip di dadaku. "Bang lihat juga ya, kalau saya ini cuma penonton di rumah sendiri." Bang Udin tersenyum tipis. Dari cara Ibu banyak tanya soal keramik dan warna, tapi malah tidak tahu soal jalur gas, saya bisa tebak. Ibu dikasih bagian yang kelihatan saja, yang di dalam tembok yang tidak terlihat dibicarakan di belakang. Kata-katanya menelanjangi sesuatu yang selama ini sengaja tidak kupikirkan. Selama ini, aku senang diajak memilih warna kabinet, model pegangan laci, motif keramik. Aku merasa dianggap. Padahal, hal terpenting tentang dapur ini bukan soal cantik di mata, melainkan soal apakah dapur ini ingin kami hidup lama di dalamnya, atau hanya sebentar. Terus, suaraku lirih. Kalimat Bang barusan yang bilang saya harus lari dari rumah ini. Itu serius? Ia menatap pintu dapur yang terbuka setengah, ke arah lorong tempat foto-foto keluarga tergantung. "Kalau Ibu punya pilihan," katanya, "jangan tinggal di rumah yang dapurnya dibuat main-main begini. Atau minimal jangan mau lagi didiamkan. Ada yang harus Ibu bongkar. Ibu punya anak. Ibu tidak bisa cuma menunggu sampai bau gas datang lebih dulu dari rasa curiga." Setelah ia berkata begitu, di luar terdengar suara Andra memanggil, "Bang Udin, sebentar bisa ke sini, mau bahas finishing." Bang Udin menghela napas, lalu memakai lagi masker di wajahnya. Sebelum berjalan keluar, ia menatapku sekali lagi. "Ingat," kata saya, Bu, pesannya terakhir. Kalau tiba-tiba ada yang bilang, "Tidak apa kalau sering ada api kecil di dapur? Namanya juga rumah tangga." Jangan percaya, api kecil itu yang sering jadi alasan besar. Ibu lebih tahu hati orang rumah, tapi saya tahu bahasa tembok. Dan tembok di dapur ini tidak bicara hal baik. Ia pergi, meninggalkanku berdiri sendirian di tengah dapur yang separuh jadi. Di lantai, pipa-pipa panjang menunggu dipasang. Di dinding, lubang-lubang kecil untuk jalur kabel menganga, seperti mata yang memerhatikan. Untuk pertama kalinya, sejak renovasi dimulai, aku melihat dapur baru ini bukan sebagai hadiah, tapi sebagai teka-teki. Dan setiap teka-teki, kalau tidak dipecahkan, berpotensi berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada dinding mengelupas dan kompor tua. Sejak hari itu, setiap bunyi palu dan bor di dapur terdengar berbeda di telingaku. Bukan lagi sekadar suara orang bekerja, tapi seperti denting-denting kecil yang mengingatkanku bahwa ada sesuatu yang bersembunyi di dalam tembok rumah ini. Sesuatu yang lebih panas dari api kompor.
Andra tidak tahu apa yang dikatakan Bang Udin padaku. Setiap kali tukang itu dipanggil ke ruang tamu untuk membahas finishing, aku memperhatikan dari jauh. Wajah Bang Udin tampak semakin kaku, sementara Andra dan Mama berbicara dengan nada tenang, sesekali tertawa kecil seolah sedang merencanakan kejutan ulang tahun, bukan dapur yang bisa berubah menjadi bencana. Sampai suatu sore, tiba-tiba ia pamit berhenti. "Maaf Pak, Bu," katanya di ruang tamu, suaranya agak lantang karena ada orang lain. "Tangan saya sudah tidak kuat lagi kalau kerja terlalu berat. Dokter bilang harus dikurangi. Mungkin saya cuma bisa kerjakan yang ringan-ringan. Renovasi begini, saya tidak sanggup." Andra mengangkat alis. "Tidak sanggup atau tidak mau? Kita kan sudah hampir selesai, Bang." Bang Udin hanya menunduk. "Saya akan cari tukang lain untuk bantu lanjutkan. Saya tidak akan tinggalin begitu saja. Tapi untuk jalur-jalur yang sudah terpasang, saya sarankan nanti dicek lagi sama orang teknis gas resmi, biar tidak ada masalah di kemudian hari." Mama mendengus kecil. "Ah, lebay sekali. Dapur orang kampung saja aman-aman saja." Aku berdiri di sudut, pura-pura sibuk membersihkan meja. Tapi setiap kata mereka rasanya menempel di kulitku. Beberapa hari setelah Bang Udin berhenti, datang tukang baru. Masih muda, lebih banyak menurut daripada bertanya. Ia hanya mengikuti rancangan yang sudah ada di kertas, tidak berkomentar soal jalur gas atau stop kontak. Dalam hati, aku merasa seperti baru kehilangan satu-satunya orang di rumah ini yang berani berkata jujur. Malam itu, setelah anakku tidur, aku duduk di lantai kamar dengan sebuah map plastik di depan. Map itu kutemukan di laci kecil ruang kerja Andra saat aku mencari charger cadangan. Awalnya, aku hanya ingin membereskan berkas-berkas yang berserakan. Tapi kemudian, mataku menangkap logo perusahaan asuransi di pojok atas salah satu kertas. Tanganku gemetar saat membuka map itu. Di dalamnya ada lembaran polis, asuransi rumah tinggal. Di bawah judul itu tertulis alamat rumah kami lengkap, nomor sertifikat, dan nilai pertanggungan yang tidak pernah kudengar langsung dari mulut suamiku. Di kolom tertanggung, nama Andra dan Mama. Di usatisate bagian lain, ada kolom kecil yang mencantumkan pihak yang mengetahui kondisi rumah di mana namaku tercetak rapi. Aku tidak ingat pernah diajak bicara serius soal ini. Hanya samar-samar teringat momen ketika Andra bilang, "Tolong tanda tangan di sini, Din. Ini cuma biar data di bank sama asuransi cocok." Saat itu Lintang anakku sedang demam. Aku menggendongnya sambil menandatangani beberapa lembar tanpa sempat membaca. Sekarang, huruf-huruf itu menatapku balik dengan dingin. Di sela-sela kertas, ada nota dari tukang perantara yang membantu urusan asuransi. Pada salah satu catatan tangan, aku membaca kalimat, "Dapur lama sering bermasalah, perlu dicatat sebagai faktor risiko." Ada tanda silang, lalu di sampingnya seseorang menambahkan, "Sedang renovasi jalur gas dan instalasi, klaim mudah kalau ada kejadian." Ada garis kecil di bawah, kata-kata klaim mudah kalau ada kejadian. Entah milik siapa garis itu, tapi rasanya seperti coretan di leherku. Aku memotret satu persatu dokumen itu dengan ponsel. Suara jepretan kamera seperti sangat keras di dalam kamar yang sunyi. Setelah itu, kuletakkan kembali kertas-kertas itu persis seperti semula. Aku tidak mau ada yang merasa aku mengobrak-abrik. Pikiran lain tiba-tiba muncul. Kata-kata Bang Udin kembali terngiang. Nanti minta orang teknis gas resmi cek jalur. Tanpa kupikir panjang, aku membuka ponsel, mencari nama tukang servis gas yang pernah datang beberapa bulan lalu ketika kompor lama kami sempat bocor. Nomornya masih kusimpan. "Kang Reno," tulisku pelan lewat pesan. "Boleh besok atau lusa mampir cek jalur gas di rumah saya? Lagi renovasi, saya cuma ingin pastikan aman."
Tidak lama kemudian, ia membalas, "Insya Allah bisa. Besok sore saya lewat daerah situ. Nanti saya kabari lagi, Bu." Aku menyandarkan kepala ke dinding, menutup mata sejenak. Di luar kamar, terdengar suara mama menonton sinetron, tertawa dan mengumpat pada tokoh jahat di televisi. Di sisi lain, suara Andra dari ruang kerja terdengar pelan, entah sedang menelpon siapa. Kata-kata yang kutangkap hanya sepotong-sepotong. Dapur sudah hampir jadi. Kalau terjadi sesuatu, tinggal urus administrasi. Aku menggenggam ponsel lebih erat. Keesokan harinya, saat Andra di kantor dan Mama pergi arisan, aku sengaja mengatur agar Kang Reno datang. Kukatakan pada Sari, tetangga sebelah yang kebetulan mampir, bahwa ada orang servis gas mau cek dapur. Ia hanya mengangguk, tidak terlalu paham. Saat Kang Reno masuk ke dapur yang hampir selesai itu, ia mengerutkan kening. "Baru ya, Bu? Kelihatan rapi dari luar." Aku memaksakan senyum. "Iya, baru. Tapi saya ingin Bapak lihat jalur dalamnya. Takutnya yang rapi cuma keramik." Ia tertawa kecil, lalu jongkok, memeriksa pipa-pipa di bawah kabinet, jalur yang naik ke belakang kompor, posisi stop kontak, dan ventilasi di atas. Semakin lama ia bergerak, semakin jelas perubahan di wajahnya. Senyum menghilang, diganti garis tegang di kening. "Bu Dinda," katanya akhirnya, berdiri dan mengusap tangannya. "Siapa yang gambar jalur ini?" "Saya tidak tahu persis," jawabku jujur. "Suami saya bilang pakai desain dari kenalannya." "Kenapa, Kang?" Ia menatapku lekat-lekat. "Saya sudah lama urus gas. Biasanya kalau orang pasang jalur begini, salah satu dari dua. Satu, dia tidak tahu sama sekali soal keamanan. Dua, ia berhenti, bibirnya menegang. Dia sengaja pasang jalur yang rawan." Dadaku serasa sesak. "Rawan bagaimana, Kang?" "Kalau ada kebocoran sedikit saja di sini." Ia menunjuk sambungan pipa yang melewati belakang lemari kayu. "Gas bisa terkumpul di ruang sempit tanpa cepat keluar. Ventilasi ibu ini terlalu kecil untuk seukuran dapur. Kalau ada percikan dari stop kontak yang terlalu dekat," ia menunjuk ke dinding, "tinggal tunggu waktu." Aku merasa telapak tanganku basah. "Terus saya harus apa?" tanyaku, nyaris berbisik. "Minimal," katanya, "jangan nyalakan semua kompor sekaligus. Jangan biarkan siapapun minta ibu tinggalkan kompor menyala, lalu pergi jauh. Dan kalau bisa, jalur ini diubah. Tapi dari cara pemasangan, sepertinya bukan masalah tukang yang tidak bisa. Ini masalah yang diberi perintah." Kalimat itu menikam telingaku lebih tajam daripada suara bor. Di saat yang sama, suara pintu pagar berderit. Dari jendela, aku melihat Andra pulang lebih cepat dari biasanya. Ia melangkah masuk, wajahnya langsung mengeras begitu, melihat ada orang asing di dapur baru kami. "Ini siapa?" tanyanya tajam. Aku menelan ludah. "Kang Reno, servis gas yang dulu pernah datang. Aku minta dia cek jalur, cuma untuk memastikan." Andra tersenyum tipis, tapi matanya dingin. "Tidak perlu, Din. Semua sudah diurus orang yang lebih paham." Kang Reno menatap Andra sekilas, lalu menatapku lagi. Dalam tatapan itu, aku bisa membaca satu pesan yang sama dengan yang pernah kulihat di mata Bang Udin. "Kalau ibu butuh saya lagi," katanya pelan, "nomor saya masih sama." Ia merapikan peralatannya dan pamit, meninggalkan aku dan Andra berdiri di antara pipa-pipa dan keramik baru yang kini terasa seperti lantai rumah orang lain. Andra meletakkan tas kerjanya di kursi dapur, gerakannya terdengar lebih keras dari biasanya. Pintu kabinet yang belum dipasang penuh bergetar pelan, seolah ikut kaget. Ia menatapku dengan senyum tipis yang tidak sampai ke mata. "Kamu sekarang sudah jadi ahli gas, Din?" tanyanya. "Sampai segala harus panggil orang luar tanpa bilang dulu." Aku menelan ludah. Aku cuma ingin memastikan ini dapur yang setiap hari akan kupakai.
yang akan dilalui anak kita. Salah apa kalau aku ingin tahu jalur gasnya aman? Andra tertawa pendek, tanpa humor. Kamu dapat ide ini dari siapa? Dari tukang kemarin yang mendadak berhenti? Dari gosip tetangga? Atau kamu memang sudah tidak percaya sama aku? Kata-kata itu menyengat. Aku menatapnya, mencari sedikit saja sisa suami yang dulu pernah membuatku merasa aman hanya dengan menggenggam tanganku. Mas, kataku pelan, kalau aku tidak percaya, dari dulu aku tidak akan tanda tangan apa-apa yang kamu minta. Tapi sekarang aku tahu, namaku ada di polis asuransi yang aku bahkan tidak ingat isinya. Namaku ada di kertas-kertas utang. Dan sekarang, 2 orang yang kerja di dapur ini bilang jalur gasnya berbahaya. Menurut Mas, siapa yang lebih pantas takut, aku atau kamu? Rahangnya mengeras. Kamu membesar-besarkan. Semua orang juga pasang asuransi. Itu namanya antisipasi, bukan rencana jahat. Aku tidak bilang rencana jahat, sahutku cepat. Aku bilang, banyak hal yang tidak jujur, dan ketidakjujuran itu justru yang bikin aku takut. Ia mendekat 1 langkah. Jangan bawa-bawa orang luar lagi, Din. Ini rumah keluarga. Masalah diurus keluarga. Kalau kamu terus begini, Mama bisa sakit hati. Dia bisa merasa kamu menuduh dia ingin bakar rumah sendiri. Aku ingin berkata, kalau tidak ada yang salah, kenapa kamu begitu takut pada orang luar? Tapi aku tahu percuma. Dari dulu, setiap kali aku mencoba membahas sesuatu yang membuatnya tidak nyaman, Andra selalu punya satu jurus. Membuat seolah-olah akulah yang berlebihan. Malam itu, setelah ia mandi dan makan, ia masuk ke ruang kerja. Pintu tidak sepenuhnya tertutup. Aku duduk di kamar, pura-pura menata baju, tapi telingaku tajam. Lintang sudah tidur, nafasnya teratur. Dari celah pintu, ku dengar suara Andra pelan menelepon seseorang. Aku tidak berniat menguping, tapi ketika namaku disebut, semua pembelaan runtuh. Din jadi aneh. Ku dengar ia berkata. Sejak tukang pertama itu mundur, dia curiga terus. Dia sampai panggil teknisi gas segala. Aku takut dia keburu cerita ke orang yang tidak seharusnya. Ada suara di seberang, samar. Andra menghela napas. Iya, soal polis itu masih aman. Namanya sudah tercantum. Kalau suatu hari kejadian apa-apa, dia mau protes pun susah. Tapi kalau sekarang dia keburu heboh, kita yang repot. Kata-kata, itu seperti tangan yang menamparku berkali-kali. Bukan hanya soal dapur, bukan hanya soal gas. Ini soal bagaimana aku diposisikan. Bukan sebagai istri yang diajak bicara, tapi sebagai bagian dari strategi, nama yang bisa dipakai ketika keadaan memaksa. Aku meraba ponsel di kantong celana dasterku. Jari-jariku gemetar saat membuka aplikasi perekam suara. Tanpa banyak pikir, aku menyalakannya dan meletakkan ponsel di dekat celah pintu kamar, tertutup sebagian oleh gorden tipis. Aku sudah bilang ke Mama, suara Andra lanjut. Kalau dapur itu nanti memang bermasalah, orang-orang tidak akan heran. Dari dulu juga kita cerita, pipa sering bocor, kompor sering rewel. Tinggal bilang, ya sudahlah musibah, asuransi kan memang buat hal begitu. Yang penting, semua sudah tercatat rapi. Aku menutup mata, menahan mual. Musibah. Di mulutnya, kata itu terdengar seperti peluang. Perekam tetap menyala. Suara di seberang telepon tidak terlalu jelas, tapi cukup untuk mengerti nada. Santai. Seperti 2 orang yang sedang membicarakan strategi bisnis, bukan kemungkinan rumah mereka terbakar. Kalau Din terlalu ribut, kata Andra lagi, aku akan bilang dia cuma cemas berlebihan. Namanya juga ibu rumah tangga, ketakutan itu pekerjaannya. Kalimat terakhir itu membuatku membuka mata. Ada sesuatu di dalam diriku yang patah, tapi di saat yang sama ada sesuatu yang berdiri. Selama ini, aku terlalu sering menertawakan diriku sendiri setiap kali disebut lebay. Malam itu, untuk pertama kalinya, kata lebay tidak lagi mempan mematikan instingku. Ketika percakapan selesai dan suara langkah Andra mendekat,
Aku buru-buru menghentikan rekaman. Kumasukkan ponsel ke dalam laci kecil di samping ranjang. Jantungku berdebar saat ia masuk kamar. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Nada suaranya kembali lembut. "Kenapa melamun?" Aku menoleh, memaksakan senyum tipis. "Tidak apa-apa, cuma capek." Ia naik ke ranjang, berbaring di sebelahku. Tangannya berusaha merengkuh bahuku, tapi ada jarak tak terlihat di antaranya. Aku membiarkannya, tapi tubuhku tidak benar-benar bersandar. Beberapa hari setelah itu, pekerjaan dapur selesai. Keramik mengkilap, kabinet baru terpasang rapi, kompor tanam terlihat modern. Mama mengajak tetangga masuk untuk melihat. "Wah, dapurnya seperti di televisi," kata salah satu. "Enak sekali sekarang, Bu Dinda." Aku tersenyum, mengucapkan terima kasih, tapi di dalam kepalaku, aku melihat hal yang berbeda. Di balik keramik, ada jalur pipa yang ditunjukkan Kang Reno sebagai titik rawan. Di balik kabinet, ada kabel yang terlalu dekat dengan air. Di atas semua itu, ada dokumen dan kalimat-kalimat yang tidak pernah direncanakan untuk kudengar. Malam pertama, kami memakai dapur baru. Andra terlihat sengaja antusias. "Coba Din, masak sesuatu yang agak heboh, biar dapurnya terasa terpakai." Mama menambahkan, "Bener, jangan cuma buat goreng-goreng. Sekali-kali masak yang pakai api besar, biar tahu bedanya dapur biasa dan dapur baru." Lintang duduk di kursi kecil, kakinya bergoyang, matanya berbinar. Aku berdiri di depan kompor, memegang spatula. Di depan, nyala api biru mengangguk-angguk. Di atas, panci berisi minyak seperti menunggu. Tiba-tiba, dekat jendela, aku menyadari sesuatu. Tirai baru yang dipilih Mama berwarna krem lembut, jatuh panjang sampai hampir menyentuh ambang kompor. "Mas," kataku pelan, "tirainya jangan terlalu dekat. Nanti kalau ada angin, kena api." "Ah, kamu ini," sahut Mama, tertawa. "Itu tirai tebal, tidak gampang kebakar. Lagi pula, kamu kan hati-hati." "Hati-hati," kata itu terdengar seperti beban yang seluruhnya diletakkan di pundakku. Kalau sampai terjadi apa-apa, yang disalahkan nanti bukan desain, bukan jalur, bukan rencana. Tapi aku, yang dianggap tidak cukup hati-hati. Aku memindahkan panci, sedikit menjauh, pura-pura mencari posisi yang lebih nyaman. Di dalam kepala, aku sudah memutuskan sesuatu. Aku tidak bisa lagi pura-pura tidak tahu. Malam itu, setelah Lintang tidur, aku mengunci pintu kamar dan menelepon Dina, kakak perempuanku. "Dah, kamu sibuk?" tanyanya. "Tidak, ada apa?" Suara di ujung sana terdengar biasa. Ia tidak tahu bahwa malam ini, aku akhirnya mengundangnya masuk ke bagian hidupku yang selama ini kututup rapat. "Aku butuh kamu datang ke rumah," kataku pelan. "Bukan sekadar main, aku butuh kamu lihat dapurku dan dengar sesuatu sebelum semuanya terlambat." Di seberang, aku mendengar hening sejenak, lalu jawaban yang mantap. "Baik Din, kamu kirim lokasimu lagi, aku akan cari waktu paling cepat." Saat kututup telepon, aku meraih ponsel dan memutar sebentar rekaman suara Andra di ruang kerja malam itu. Kudengar lagi kalimat-kalimatnya. Tentang asuransi. Tentang dapur bermasalah yang akan membuat musibah terdengar wajar. Tentang diriku yang bisa dibilang lebay kalau menolak. Kali ini, mendengarnya lagi tidak membuatku gemetar seperti pertama. Justru membuatku merasa lebih jelas. Api yang paling berbahaya bukan hanya yang berkobar di kompor, tapi yang menyala diam-diam di niat orang-orang yang bilang mereka melakukan semuanya demi keluarga. Dina datang di hari yang sama ketika langit kelihatan terlalu terang untuk suasana hatiku. Ia berdiri di depan pintu dengan tas selempang dan wajah cemas. Begitu kulihat matanya, rasanya seperti menatap cermin yang berani mengatakan apa yang selama ini berusaha kutepis. "Aku tidak mau bikin kamu tambah panik, Din," katanya setelah kupersilakan masuk. "Tapi suaramu di telepon semalam
bukan suara orang yang cuma kelelahan. Itu suara orang yang ketakutan. Aku tertawa kecil, pahit. Aku bahkan belum mulai cerita. Kami duduk di ruang tengah. Lintang bermain di lantai dengan Lego, tidak mengerti bahwa di atas kepalanya, ibunya sedang mencoba menyelamatkan masa depannya. Mama belum pulang dari pengajian, Andra masih di kantor. Waktu yang tepat untuk mengeluarkan semua yang selama ini kutelan. "Kamu lihat dulu," kataku mengajaknya ke dapur. Ia melangkah masuk dan langsung bersiul pelan. "Wah, dapurnya bagus sekali, kelihatan mahal." "Kelihatan," aku mengulang, "dari luar." Ku keluarkan ponsel dan menunjukkan foto-foto jalur gas yang kutangkap saat Kang Reno menunjuk titik-titik rawan. Ku ceritakan kata-katanya pelan, satu persatu. Tentang ventilasi yang terlalu kecil, pipa yang melingkar di tempat sempit, stop kontak yang terlalu dekat dengan air. Dina mendekat, tangannya menyentuh pinggiran meja. "Ini, kalau bocor gas sedikit saja, bisa berabe," gumamnya. "Aku bukan teknisi, tapi aku sering dengar cerita." "Belum selesai," kataku. Lalu kuajak ia ke kamar, menutup pintu rapat. Di sana, ku buka map yang kemarin ku potret ulang. Ku tunjukkan polis asuransi, surat utang, lembaran dengan namaku tercetak rapi di bagian saksi. Terakhir, ku putar rekaman suara Andra di ruang kerja. Suara yang kemarin membuatku hampir jatuh, tapi hari ini kuputar sebagai bukti. Dina terdiam sepanjang rekaman. Baru ketika suara Andra berhenti, ia mengangkat kepala, matanya berkaca-kaca. "Jadi," ia menarik napas berat, "suamimu tahu bahwa dapur ini bisa jadi alasan untuk klaim. Dan dia tahu namamu sudah tertulis di polis dan kertas utang. Dia juga tahu kamu tidak paham semua detailnya. Tapi dia tetap jalan?" Aku memeluk diriku sendiri. Mungkin di kepalanya ini hanya antisipasi. Mungkin dia tidak benar-benar berniat membuat aku celaka. Tapi niat itu bukan hal yang bisa kutebak. Yang bisa kulihat adalah fakta. Dapur berbahaya, asuransi siap, utang menekan, dan aku ditempatkan di titik yang paling enak disalahkan. Dina menghela napas panjang. Kalau aku cuma kakak biasa yang datang buat nimbrung, mungkin aku akan bilang, "Sabar ya." Tapi hari ini aku datang sebagai orang yang pernah lihat macam-macam orang kabur dari rumah yang hampir jadi kuburan. Ia menggenggam tanganku. "Kita tidak akan sembunyi-sembunyi lagi, Din. Kalau ini dibiarkan, kamu bukan cuma kelelahan. Bisa jadi kamu tidak sempat cerita apa-apa." Aku menelan ludah. "Terus, kita harus apa?" "Kita panggil orang yang tidak bisa mereka kendalikan," jawab Dina. "Pak RT, mungkin juga teknisi gas itu. Kalau perlu, tukang yang pertama. Dan kita bicarakan semuanya di depan. Biar kalau nanti ada apa-apa, bukan cuman kamu yang bilang, 'Aku pernah curiga,' tapi ada saksi resmi yang tahu." Kata-kata itu membuat jantungku berdebar. Tapi untuk pertama kalinya, debar itu terasa seperti langkah maju, bukan hanya ketakutan. Sore itu, Dina yang menghubungi Pak RT. Suaranya tenang di telepon. "Pak, ini soal keamanan rumah, khususnya dapur. Kami butuh Bapak sebagai saksi, bukan hanya tetangga." Pak RT setuju datang malamnya. Aku juga diam-diam menghubungi Kang Reno, bertanya apakah ia bisa singgah sebentar untuk sekadar menjelaskan secara teknis. Ia setuju. "Kalau soal keselamatan, saya tidak keberatan jadi saksi," katanya. Malam hari, ruang tamu terasa lebih sempit dari biasanya. Mama duduk di kursi favoritnya, wajahnya kaku. Andra di sampingnya, menyandarkan punggung ke kursi, ekspresinya berusaha tenang. Dina duduk di dekatku, sedangkan Pak RT duduk di kursi hadap depan. Kang Reno duduk agak di samping, membawa tas kecil berisi peralatannya. "Ada apa sebenarnya?" Mama membuka suara lebih dulu. "Kenapa rumah saya mendadak seperti ruang pemeriksaan?" Aku menarik napas. "Mamas,
Sebelumnya aku minta maaf kalau cara ini terasa kasar, tapi aku sudah tidak bisa lagi pura-pura tidak tahu. Ini soal dapur, soal gas, soal dokumen yang namaku tercantum di dalamnya. Andra mendengus. Ini pasti ulah Dina, gumamnya. Baru datang sudah bikin drama. Dina menoleh tajam. Kalau bukan drama, kamu mau sebut apa? Fakta. Pak RT mengangkat tangan, menengahi. Kita tenang dulu. Bu Dinda coba jelaskan dari awal. Aku memulai dengan renovasi dapur. Tentang bagaimana aku diajak memilih warna, tapi tidak diajak bicara soal jalur gas. Tentang Bang Udin yang berhenti dengan alasan kesehatan, tapi sebelumnya sempat memberi peringatan. Lalu, kukisahkan kedatangan Kang Reno, penjelasannya soal jalur yang rawan. Maaf Pak Bu, kata Kang Reno kemudian, suaranya sopan tapi mantap. Secara teknis, jalur yang ada sekarang memang berisiko tinggi. Bukan berarti pasti terjadi apa-apa, tapi kalau ada kebocoran sedikit, potensi ledaknya besar. Dari pengalaman saya, jalur seperti ini tidak umum dipasang kalau hanya untuk dapur rumahan biasa. Mama memutar bola mata. Mungkin standar Bapak saja yang berlebihan. Pak RT menatapnya. Saya pernah lihat rumah kebakar hanya karena jalur gas tidak beres, Bu. Waktu itu, semua juga bilang, cuma dapur, biasa. Setelah hancur, baru menyesal. Aku melanjutkan. Kutunjukkan beberapa salinan polis asuransi dan surat utang. Kuserahkan ke Pak RT, lalu ke Mama dan Andra. Di sana tertulis jelas alamat rumah ini, besarnya tanggungan, dan namaku sebagai pihak yang mengetahui. Din, Andra mulai tidak sabar. Kamu mau apa dari semua ini? Mau bikin aku terlihat jahat di depan orang? Aku mau hidup, jawabku pelan tapi tegas. Bukan cuma jadi nama di kertas dan tubuh di dapur. Dina mengangguk dan menambahkan, dan kami mau pastikan kalau nanti terjadi apa-apa, tidak ada yang bisa bilang Dinda tidak pernah bicara. Lalu, dengan tangan sedikit bergetar, aku membuka aplikasi perekam suara. Ini cuma sebagian, kataku, tapi aku rasa cukup. Kuputar potongan rekaman malam itu. Suara Andra terdengar jelas, bercampur dengan suara kursi yang bergeser. Kalimat-kalimatnya mengalir tentang dapur bermasalah yang akan membuat musibah terdengar wajar, tentang asuransi yang urus sisanya, tentang diriku yang bisa dianggap lebay kalau menolak. Saat rekaman berhenti, ruang tamu sunyi. Mama menatap Andra, sorot matanya campuran antara terkejut dan marah. Kamu bilang begitu? Andra tampak pucat. Itu cuma cara bicara, Mah. Aku panik sama utang. Aku tidak benar-benar. Pak RT menghela napas berat. Pak Andra, kata-kata itu berat, apalagi kalau dihubungkan dengan kondisi dapur yang memang tidak aman. Saya tidak mau menuduh yang bukan-bukan. Tapi kalau ada orang lain yang dengar, ini bisa dibawa jauh. Andra menatapku, suaranya melemah. Jadi, kamu rekam aku? Aku membalas tatapannya. Aku rekam karena aku tahu kalau suatu hari aku cuma mengandalkan kata-kata. Kalian bisa bilang aku mengada-ada. Tapi rekaman ini tidak mengada-ada, jalur gas ini tidak mengada-ada, dokumen ini tidak mengada-ada. Mama bersandar, menutup wajah dengan tangan. Aku cuma takut rumah disita, bisiknya. Utang itu menyesakkan, asuransi terasa seperti pegangan. Aku tidak sampai berpikir sejauh itu soal kamu, Din. Masalahnya, sahut Dina, kalian tidak perlu sampai berpikir jahat untuk tetap membuat dia berada di posisi paling bahaya. Cukup dengan menutup mata terhadap kemungkinan terburuk untuk Dinda, kalian sudah menaruhnya di ujung tebing. Pak RT menatap kami satu persatu. Saya akan bicara sejujurnya. Kalau kalian tidak segera memperbaiki jalur dapur ini dengan standar aman, saya punya kewajiban moral menghubungi pihak terkait. Saya tidak mau suatu hari nanti datang ke rumah ini hanya untuk melihat puing. Dan soal dokumen, sebaiknya saling jujur. Jangan ada nama yang dipakai tanpa pengetahuan utuh. Aku
menarik napas dalam. "Pak, saya juga sudah putuskan sesuatu." Semua menoleh. "Aku akan keluar dari rumah ini," kataku pelan, tapi kalimat itu menggema lebih keras dari teriakan. Bukan untuk memutus silaturahmi, tapi untuk melindungi diriku sendiri dan Lintang. Aku akan cari tempat tinggal lain. Dan sampai jalur dapur ini diganti dan dokumen-dokumen dibicarakan ulang dengan jujur, aku tidak akan kembali tinggal di bawah atap ini. Andra tampak terpukul. "Din, kamu nekat." "Kalau aku tinggal, balasku, itu namanya aku menyerahkan nyawaku pada orang-orang yang merasa mereka berhak mengatur kapan aku harus percaya dan kapan aku boleh takut." Mama menunduk, air mata mulai mengalir. Entah menyesali utang, rencana yang hampir jadi musibah, atau fakta bahwa menantunya lebih memilih pergi daripada bertahan di rumah yang sudah ia jaga bertahun-tahun. Malam itu tidak berakhir dengan pelukan hangat atau pemaafan sempurna. Yang ada hanya keheningan berat dan keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Beberapa minggu kemudian, aku dan Lintang pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Dapurnya jauh dari kata mewah. Keramiknya sederhana, kompor standar, jalur gas lurus dan terang. Tapi, setiap kali aku menyalakan api, aku tidak lagi merasa seperti berdiri di tengah jebakan. Aku hanya merasa jadi ibu yang memasak. Andra kadang datang menjenguk. Hubungan kami belum benar-benar pulih. Masih banyak yang harus dibicarakan, mungkin dengan bantuan orang profesional. Tapi, satu hal sudah jelas, ia tidak lagi punya ruang untuk menyusun rencana tanpa melibatkanku. Dari kabar tetangga, ku dengar dapur di rumah lama akhirnya dibongkar ulang. Bukan karena mereka tiba-tiba peduli, mungkin, tapi karena tekanan dari Pak RT dan catatan teknis dari Kang Reno yang tertulis rapi. Kadang, di malam hari, saat menunggu air mendidih di kompor kecil kontrakan, aku teringat wajah Bang Udin. Tatapan matanya ketika berkata agar aku lari dari rumah itu. Aku berharap ia tahu, kata-katanya tidak jatuh sia-sia. Renovasi dapur pernah hampir menjadi akhir cerita hidupku. Bukan karena api, tapi karena niat yang disembunyikan di balik desain dan dokumen. Tapi, pada akhirnya, aku yang memilih menyalakan lampu, memanggil saksi, dan melangkah pergi sebelum tembok-tembok itu memutuskan untuk berbicara dengan cara paling ganas. Sejak hari itu, setiap kali ada orang bilang, namanya juga dapur, wajar kalau ada api kecil, aku tersenyum tipis. Aku tahu sekarang, di rumah tangga, api kecil itu bisa dua macam. Api yang menghangatkan keluarga dan api yang sengaja dibiarkan menyala diam-diam sampai semua orang keburu terbakar. Dan aku sudah memilih. Aku tidak akan lagi tinggal di dapur yang dirancang bukan untuk hidupku, tapi untuk kejatuhanku.